Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas begitu besar kasih setia Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan dan juga pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Mengerti akan firman-Mu. Dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 24 ayat 17 dan 18. Saya bacakan. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita kasih, bahkan mengasihi bukan hanya terhadap orang-orang yang baik terhadap kita, bahkan juga terhadap orang yang memusuhi kita. Tuhan juga memerintahkan supaya kita mengasihi musuh dan selalu berbuat baik bagi mereka. Nah, karena ayat firman Tuhan juga mengatakan bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Jadi kita tidak berhak untuk membalaskan setiap kejahatan orang. Tapi perhatikan di sini. Bagaimana ceritanya kalau musuh kita atau orang yang memusuhi kita dia jatuh? Bagaimana kalau dia terperosok? Bagaimana kalau dia mengalami kesialan? Bagaimana kalau dia sedang celaka? Firman Tuhan mengingatkan jangan kamu bersukacita kalau musuhmu jatuh. Ya, justru jangan kita ikut bersukacita. Karena Tuhan ingin kita ini senantiasa menebar kasih. Loh, mungkin kita akan berkata, loh, dia akan jatuh karena ya itu kan pembalasannya Tuhan loh orang itu. Sekalipun ya, jatuhnya orang itu karena Tuhan yang berperkara. Tetapi atas kemalangan orang yang memusuhi kita, kita tetap harus timbul belas kasihan. Dan jangan justru kita bersukaria, beria-ria. Jangan kita seneng-seneng di atas penderitaan orang lain. Nah, sebab apa? Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, satu kali dia mengalami celaka, kita senang, kita bersukacita. Tuhan bisa aja menganggap kita ini sama. Apa bedanya kita dengan mereka? Apa bedanya kita dengan orang yang memusuhi kita? Musuh kita atau orang yang benci terhadap kita senang melihat kita celaka. Saat sebaliknya dia celaka, harusnya jangan kita senang. Kenapa demikian? Kalau kita senang melihat orang yang memusuhi kita ketika dia jatuh, ketika dia mengalami celaka, berarti kita juga jahat. Ya, jangan sampai Tuhan melihat sikap kita ini dan menganggapnya jahat. Kok jahat sekali sih? Ada orang celaka, ada orang sedang mengalami masalah, seorang yang sedang istilahnya
jatuh, terperosok, kok malah kita senang. Ya, sekalipun dia jahat, ingatlah bahwa Tuhan mengajarkan kasih kepada kita. Karena itu jangan sampai kita, ketika orang yang benci terhadap kita mengalami celaka, jatuh, kita jangan sampai bersuka cita. Jangan kita beria-ria. Jawane ojo nyukur-nyukur ke. Ya, jangan syukur, rasain lu, jangan sampai. Sekalipun dia jahat, ingatlah supaya kita tetap mengasihi. Jadi ketika ada musuh jatuh, dia celaka, jangan senang, tapi justru kita harus timbul belas kasihan. Ya, supaya apa? Supaya Tuhan tidak melihat kita dan sikap kita ini dan menganggapnya ini jahat. Ya, sehingga akhirnya kalau kita baca selanjutnya, Tuhan memalingkan murkanya dari orang itu. Artinya ya sudah, akhirnya Tuhan menghentikan, ya, boleh dikatakan kalau itu memang bagian dari ya rencana Tuhan, ya, atau tanda kutip ya pembalasan Tuhan atas orang itu, atas sikap jahatnya terhadap kita. Tuhan menghentikannya, dan bisa jadi karena kita dianggap jahat, ya kita yang menerima hal yang baik akhirnya. Yuk, intinya saya mengajak kita semua, jangan kita beria-ria, bersuka cita atas orang yang jahat terhadap kita. Bahkan ketika ia jatuh, jangan sampai timbul ya sukacita malahan. Sebaliknya, kita harus mengasihi sekalipun dia musuh kita, sekalipun dia benci terhadap kita. Saat dia mengalami kesusahan, saat dia mengalami kesedihan, saat dia sedang celaka, kita harus menolong, kita harus timbul belas kasihan. Sebab itu yang Tuhan kehendaki dari kita. Itu yang membedakan kita dengan dunia. Ya, dunia seringkali berbicara tentang pembalasan, tetapi kita tidak boleh kalah terhadap yang jahat, tetapi harus menang dengan kita melakukan apa yang baik, sekalipun itu musuh kita. Ya, sekali lagi jangan nyukur, jangan bilang syukurin ya ketika musuh atau orang yang benci dengan kita dia yang mengalami celaka. Tetap bantu dia, tetap tolong dia, tetap berkati dia. Tuhan ingin supaya kita berbeda dengan dunia. Kita penuh kasih, mengasihi semua orang, termasuk orang yang memusuhi kita. Dan justru ketika musuh jatuh, kesempatan kita untuk berbuat baik, membalas kejahatannya dengan kebaikan. Dengan demikian membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini Tuhan, yang menyadarkan, mengingatkan kami, untuk kami tetap memiliki kasih, walaupun terhadap orang yang memusuhi kami. Bahkan di hari kemalangan atau di mana orang yang memusuhi kami itu sedang mengalami celaka, sedang mengalami jatuh, sedang mengalami hal yang buruk. Biarlah setiap kami tetap mengasihi. Saatnya kami justru berbuat baik atas orang itu. Dan itu membuktikan Tuhan betapa kami penuh kasih. Seperti yang Tuhan ajarkan. Supaya kami mengasihi orang-orang yang memusuhi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami juga menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.